Shalom, selamat pagi jemaat Ibes yang dikasihi Tuhan. Sehat-sehat semua ya. Nah, kami kalau lagi libur pagi-pagi gini suka kayak gini nih. Kegiatannya sapu-sapu, bersih-bersih, tanam-tanam. Apalagi istri saya itu. Halo jemaat di BES. Iya, karena kalau lagi tanam-tanam tuh seneng banget. Bisa lihat dia hidup, tumbuh, bergerak, terus berkembang biak. Kayak gereja organisme kita loh. Jam berapa ini? Kan hari Minggu, waktu kita ibadah online dong. Ayo, mandi dulu ya. Siap-siap kita. Kita udah siap nih. Pujian hari ini akan dibawakan oleh tim profetik. Doa bagi bangsa kali ini akan disampaikan oleh Ibu Adel Mandagi. Nah, untuk sharing firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Anet Haman. Dan kesaksian dibawakan oleh Erlin. Nah, harus fokus dong supaya bisa konsentrasi mengikuti ibadah. Saat pujian, ayo kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kalau ada yang penting saat firman, dicatat juga ya. Sekarang siapkan hati dan selamat beribadah.
setiap rancangan-Mu Tuhan. Tidak ada yang buruk dalam kehidupan kami. Kau baik, Kau sangat baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Amin Yesus.
Kami membawa kemenangan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami menjadi pemenang Tuhan. Kami pemenang Tuhan Yesus. Haleluya. Kami pemenang Tuhan. Kami akan mengatasi setiap permasalahan Tuhan. Karena kami tahu Kau ada bersama dengan kami Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah. Kami agungkan Engkau. Kami agungkan. Kami muliakan. Kami muliakan. Allah kami yang kami cintai. Kami cinta Engkau Tuhan. Kami cinta Engkau ya Tuhan. Kami cinta Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Kami terima Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Shalom, mari kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Bapak Surgawi, kami ucap syukur untuk hari ini karena Engkau selalu berada bersama bangsa Indonesia di seluruh tanah air, di seluruh provinsi, kota, desa, dan pulau-pulau. Biarlah Engkau boleh curahkan berkat atas bangsa Indonesia. Dan biarlah ada shalom, damai, sejahtera atas bangsa Indonesia. Kami berdoa ya Bapa untuk bangsa Indonesia yang lagi dilanda COVID-19. Ya Tuhan, dengan kasih setia-Mu biarlah Engkau boleh memberikan perlindungan dan kekuatan bagi semua orang yang menghadapi COVID-19 dan menghadapi lockdown. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap seluruh tim medis, dokter, perawat, admin, dan seluruh relawan. Biarlah kasih setia-Mu memberikan perlindungan dan kekuatan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh pemimpin bangsa Indonesia, terutama untuk Presiden Jokowi dan seluruh aparat pemerintahan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau boleh memberikan hikmat dan kebijaksanaan dan pengertian dari surga agar mereka membimbing bangsa Indonesia
memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa juga biar hati kami, bangsa Indonesia, hati bangsa Indonesia melekat di hati-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh bangsa yang ada di bumi ini. Tuhan, biarlah mereka juga Tuhan boleh kembali mencari Tuhan, lebih giat mencari Tuhan, dan biarlah ada kebangkitan rohani dan mereka boleh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, bangsa Indonesia di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Saya senang bisa ketemu dengan kalian di The Best hari ini. Salam dari Australia. Hari ini kami mau bicara lagi tentang gereja organisma. Dan memang seperti kami sudah lihat, gereja adalah organisma. Organisma itu apa? Itulah bentuk kehidupan, sesuatu yang hidup dan bergerak, bukan suatu benda yang mati. Gereja bukan organisasi dunia. Kalau lihat organisasi dunia, selalu itu adalah suatu struktur yang beku. Dan itulah suatu struktur yang piramidal. Harus ada manajer, kepala bagian, pelaksana, semua diatur dan susah rubah. Gereja seringkali seperti organisasi piramida, tapi sebenarnya gereja bukan organisasi piramida. Dengan gembala senior, para gembala lain, tua-tua jemaat, diaken, dan di bawah orang biasa, orang awam. Jadi mau dekat kepada Tuhan, orang awam harus jadi diaken, lalu jadi tua-tua sidang, lalu jadi gembala, lalu jadi senior pastor. Wah, sudah paling dekat kepada Tuhan. Itu bukan yang diajar oleh Alkitab. Jadi begitu banyak gereja biasa diatur dengan peraturan yang tidak bisa berubah. Harus ada satu gembala, harus ada diaken, harus ada tua-tua jemaat, lalu di bawah anggota-anggota biasa, member-member yang punya kewajiban masuk gereja saja dan dengar. Apalagi kalau lihat organisasi gereja Katolik, ada paus, dia kepala gereja. Lalu ada para uskup, para imam, para biarawati. Lalu paling di bawah umat Allah. Jadi ada sesuatu yang menjadi organisasi yang tidak punya sifat organisma. Jadi kalau kita bicarakan organisasi gereja dunia, perlu apa? Yang pertama harus ada gedung, ya. Gedung gereja. Kedua, harus ada ibadat yang tertentu. Dan seringkali ibadat itu harus ikut peraturan yang tidak boleh robah. Harus ada nyanyian dulu, harus ada doa, harus ada khotbah, harus ambil kolekta, lalu doa lagi, lalu pulang, berdoa berkat pulang. Itu di dalam pikiran banyak orang
itulah gereja. Dan yang ketiga harus ada pendeta ya. Tidak bisa ada gereja tanpa pendeta. Harus ada seorang yang bisa menyampaikan firman, yang bisa memimpin jemaat, satu orang. Dan tentu juga harus ada kolekta ya, karena gereja tidak bisa jalan tanpa uang. Dan harus ada program untuk anak, program untuk pemuda, program untuk ibu, program untuk penginjil. Semua didasarkan program yang seringkali adalah ide-ide manusia. Dan semua dalam konteks organisasi, dan tiap organisasi tidak mau campur dengan organisasi lain. Jadi inilah maksud organisasi. Tapi tahun ini ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Itu ya Corona. Corona datang. Corona datang bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dari Januari sampai sekarang sudah menyebar begitu cepat sampai seluruh bumi. Dan corona ini ada dampak yang besar terhadap gereja. Apa menjadi akibat COVID? Saya tahu ini terjadi di Indonesia dan juga terjadi di Australia, dan saya yakin di banyak tempat juga di seluruh dunia. Pertama, gedung gereja ditutup. Kedua, acara di gedung gereja tidak diizinkan. Lalu pendeta-pendeta tidak bisa naik mimbar untuk berkhotbah seperti biasa. Ya, bisa pakai video seperti ini. Tapi semua berubah. Kolektor tidak diambil. Program-program yang biasa tidak jalan. Gereja sepertinya digoncang. Sepertinya hampir ditidurkan. Berhenti. Tidak bisa jalan seperti biasa. Satu contoh adalah gereja kami di sini di Shepparton. Ada tanda di website-nya, our GVCF church building is now closed. Gedung gereja kami sudah ditutup. Thanks for your understanding. Terima kasih untuk pengertiannya. Harus ditutup karena ini yang dikatakan, ini yang diperintahkan oleh pemerintah. Kita tidak boleh pakai gedung gereja. Kecuali untuk 5 orang masuk untuk bikin video saja untuk hari Minggu. Jadi saya yakin bahwa sekarang Tuhan mau melakukan sesuatu yang baru di dunia. Dia mau melakukan sesuatu yang baru di dunia dan di dalam gereja. Karena organisasi-organisasi runtuh, tutup, mengalami masalah yang besar. Sekarang adalah waktu untuk Tuhan membangkitkan organisme. Organisme adalah sesuatu yang hidup, yang bergerak. Kalau kita lihat waktu Yesus datang, dia berkata, Matius 16 ayat 18, Aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut tidak akan menguasainya. Kalau kita lihat di seluruh dunia, begitu banyak gereja yang sudah mati, dikuasai oleh alam maut. Sudah jadi organisasi gereja tapi tidak ada kehidupan.
Itu gereja-gereja yang dibangun oleh manusia. Tapi gereja yang dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja yang didirikan oleh Dia, adalah gereja yang hidup. Yang bukan organisasi, tapi adalah suatu bentuk kehidupan yang baru, yang tidak bisa dikalahkan oleh alam maut, yang tidak bisa mati, yang mengalami dan menyatakan kepada dunia kuasa hidup yang kekal. Itulah gereja yang Yesus datang untuk mendirikan. Saya yakin pada zaman ini dia sedang mendirikan jemaatnya. 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang sudah lalu, manusia sudah berusaha untuk mendirikan gereja. Sekarang tidak bisa lagi. Tapi Tuhan sendiri sedang berkarya, sedang bekerja untuk mendirikan gerejanya. Kita lihat bahwa Yesus bicara tentang umatnya sebagai sesuatu kelompok orang yang hidup. Salah satu bentuk gambar yang dipakai oleh dia adalah pokok anggur. Dalam Yohanes 15 ayat 5. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Pokok anggur juga adalah organisme. Jadi ada dua macam organisme ya, yang organisme binatang dan manusia, tapi juga ada organisme tanaman, dan dua-dua dipakai sebagai gambar dari gereja. Dan kita lihat baik di kehidupan binatang dan manusia, baik di kehidupan tanaman, dua-dua adalah organisme dan dua-dua punya sifat yang sama. Yang pertama, semua bentuk kehidupan harus bernafas, harus memiliki kuasa hidup, harus ada sumber hidup. Benda seperti buku ini tidak ada kehidupan. Handphone tidak hidup. Tapi organisme hidup, dan karena itu mereka harus punya sumber hidup. Yang kedua, semua organisme harus makan, harus bergizi, harus menerima gizi. Buku ini tidak perlu gizi. Semua harus menerima makanan. Yang ketiga, semua organisme harus bergerak. Kalau handphone saya tidak pernah lompat dari tempat ini, itu tidak bisa rubah, tidak bisa bergerak sendiri. Dan bagaimana organisme bisa bergerak? Harus ada hubungan sel-sel. Tidak bisa jalan, bergerak, kecuali ada hubungan dengan anggota-anggota lain di dalam tubuh. Jadi organisme tidak bisa satu sel, tapi harus ada hubungan satu dengan yang lain supaya bisa bergerak. Yang keempat, semua organisme harus bertumbuh. Ya, bayi lahir harus bertumbuh. Benih ditanam harus bertumbuh. Itulah tanda ada kehidupan dan itulah suatu organisme yang hidup. Dan yang kelima, semua organisme harus bertambah, multiplikasi. Buku tidak bisa multiplikasi sendiri. Tapi manusia bisa multiplikasi.
pokok anggur bisa multiplikasi dari satu pohon bisa akhirnya menghasilkan banyak pohon. Dari satu orang bisa menghasilkan banyak orang. Inilah beberapa sifat dari organisme. Jadi ini juga harus menjadi sifat dalam jemaat Tuhan, dalam gereja. Marilah kita lihat 5 sifat itu. Yang pertama, organisme bernafas. Kita juga sebagai bagian dari jemaat Tuhan, gereja Tuhan harus bernafas. Bagaimana kita bisa bernafas? Kecuali kita ada kehidupan. Kecuali kita ada sumber hidup. Dan apa yang menjadi sumber hidup kita? Roh Tuhan. Organisme tubuh Kristus terdiri hanya dari orang yang hidup dari Allah. Orang yang lahir dari Roh Allah. Orang yang hidup dalam Roh. Orang yang jalan dalam Roh. Orang yang nafasnya adalah Roh Allah, yaitu orang yang hidup dalam hadirat Allah. Ini menuntut bahwa kita masing-masing punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Dalam doa, dalam penyembahan, di dalam menikmati hadiratnya tiap hari. Bukan hanya dalam kebaktian, tapi tiap hari mengalami aliran hidup. Sampai kita, nafas kita menjadi Roh Allah. Kita hidup dari Dia, menerima dari Dia, memberi kepada orang lain dari Dia. Kita yang hidup seperti itu adalah bagian dari organisme tubuh Kristus. Jadi mereka tidak hanya tinggal di bukan hanya di GPDI atau GBI atau GSJA atau organisasi-organisasi yang lain. Ada orang yang hidup seperti itu dalam semua organisasi. Tapi organisasi akan rubuh dan hancur hanya organisme Kristus yang akan bertahan pada zaman ini. Jadi kita perlu tahu apa makna sungguh dari gereja atau organisme tubuh Kristus. Jadi kita harus hidup dari sumber itu Tuhan. Harus ada hubungan dengan Tuhan. Dan kalau begitu kita akan hidup. Dalam Yohanes 10 ayat 10 Yesus berkata, aku datang. Mengapa? Supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu organisme yang hidup. Yesus datang memberi hidup. Dan kita lihat sesudah mati dan kebangkitan, dia ketemu dengan murid-muridnya. Dan dalam Yohanes 20 ayat 22, dia berkata, dia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dan pada saat itu mereka terima kehidupan dan mereka mulai hidup sebagai anggota gerejanya. Tanpa Roh Kudus, organisasi gereja tidak ada kehidupan. Tanpa Roh Kudus, kita juga tidak bisa menjadi sebagian dari organisme tubuh Kristus, jemaat Tuhan yang Yesus sedang mendirikan.
Kita juga lihat kita dipanggil sebagai imamat. Karena dalam Ibrani 7 ayat 16, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan manusia, tapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Itu semua adalah imam. Karena di dalam kita adalah hidup yang tak dapat dibinasakan. Kita hidup sebagai tubuh. Dalam Efesus 4 ayat 15 dikatakan kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya, kepalanya, sumbernya, seluruh tubuh menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih daripada Dia. Jadi ini punya maksud setiap anggota ada hubungan pribadi dengan kepala. Setiap anggota. Kita tidak bisa bergantung kepada suami atau istri atau anak-anak atau mama papa atau gembala-gembala atau pemimpin komsel. Kita sendiri harus ada hubungan pribadi dengan Tuhan dan menerima roh supaya kita makin lama makin hidup dekat kepada Tuhan. Yang kedua, organisme harus bergizi, harus makan. Dan makanan kita tentu adalah firman Tuhan. Filipi 2 ayat 16 dikatakan sambil berpegang pada firman kehidupan. Pegang firman Tuhan. Hidup, makan siang malam, merenungkan firman-Nya. Ini menjadi makanan kita, yang kita memberi kita hidup. Itu adalah tanda dalam setiap orang yang adalah dalam organisme tubuh Kristus. 1 Yohanes ayat 1 dikatakan apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Mengapa dituliskan? Supaya firman hidup itu bisa memberi makanan supaya kita juga bisa hidup. Tanpa firman kita tidak bisa hidup. Dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dikatakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Pengenalan dari firman-Nya yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Kita mengenal Dia, itulah caranya kita bisa hidup dalam organisme tubuh Kristus. Dan Paulus berkata dalam Kisah Rasul 20 ayat 32, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa, ada kuasa dalam firman, membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Jadi orang yang dikuduskan adalah jemaat Tuhan, adalah orang yang makan dari firman-Nya. Jadi bukan pengenalan akan hukum gereja atau pengenalan akan pendeta atau apa kata orang atau doktrin saja, tapi pengenalan akan firman. Dan itu untuk kita semua. Yang ketiga, organisme bergerak. Dan bagaimana bisa bergerak? Harus ada hubungan dengan anggota-anggota yang lain. Jadi harus ada hubungan sama sendiri. Kita tidak bisa hidup sendiri. Inti organisme bukan satu sel, tapi harus ada hubungan dengan sel-sel lain, dengan bagian lain. Dan ini adalah persekutuan. Ini adalah persatuan. Jadi ini sesuatu yang sangat penting.
Ekspresinya didapat di dalam meja Tuhan. Yesus berkata, berkumpul. Dan waktu berkumpul, makan dan minum dari roti dan minum dari anggur, air anggur. Dan waktu kami berbuat itu, kami menjadi ekspresi dari tubuh Kristus. Jadi walaupun kami tidak bisa kumpul secara besar-besaran untuk makan dan minum perjamuan kudus, ini sesuatu yang kita harus tetap lakukan. Entah dalam keluarga bersama dengan keluarga lain atau siapa saja yang diizinkan ketemu, kita berkumpul dan kita makan minum bersama. Inilah tanda kita adalah satu tubuh. Dan dari hubungan satu dengan yang lain, kita akan bertumbuh. Karena dalam Efesus 4 ayat 16 dikatakan daripadanya lah, kami sudah baca ini tapi kami tidak baca ayat ini lengkapnya. Sekarang lengkapnya. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh apa? Pelayanan semua bagian, setiap sel, setiap anggota hidup dan melayani sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Semua berbeda, tapi semua bisa bergerak, semua bisa menerima dan memberi, semua ada bagian. Dan dengan itu, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Inilah tubuh Kristus. Karena 1 Korintus 12 ayat 14, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tapi ada banyak anggota. Kita perlu persekutuan. Yang keempat, kita organisme harus bertumbuh. Untuk itu harus ada transformasi, harus ada pertumbuhan. Kami punya cucu lahir bulan Januari, kecil, tidak bisa buat apa-apa, manis. Sekarang dia 9 bulan, oh dia sudah transformasi. Sekarang dia bisa kata mama, mama. Sekarang dia bisa main-main dengan kakaknya. Sekarang dia sudah jadi lebih besar. Sekarang dia bisa merayap. Dia bisa pindah dari satu tempat kepada yang lain. Ada transformasi yang sedang terjadi. Demikian juga harus terjadi di dalam setiap anak Tuhan. Harus bertumbuh, harus berubah, harus mengalami transformasi. Kalau organisasi, gereja, gedung gereja tetap gedung. Kebaktian gereja tetap kebaktian. Pendeta gereja tetap pendeta. Kolektor program gereja tetap program. Semua sudah diatur jadi baku dan susah berubah, susah ditransformasi. Yesus berkata di dalam Yohanes 7 dan ayat 38, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Selalu berubah, selalu ditransformasi. Untuk apa? Roma 8 ayat 29. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan itu membawa kami kepada yang kelima. Organisme selalu bertambah, multiplikasi. Dan inilah pemberitaan Injil. Yesus berkata Matius 24 ayat 14, Injil kerajaan ini akan diberitakan di mana? Di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tiba kesudahannya. Dan dia berkata, Markus 16 ayat 15, pergilah ke seluruh dunia.
beritakanlah Injil. Dan Lukas 14 dikatakan, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang yang di situ masuk karena rumahku harus penuh. Injil harus berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Kita hidup pada masa itu. Saya ingat satu pendeta, dia berkata beberapa tahun yang lalu, dia berkata organisasi seperti kulit telur. Organisme seperti anak ayam di dalam. Organisasi itu gedung ibadah, pendeta, kolekta, program akan hancur. Tapi yang akan keluar anak ayam. Anak ayam. Organisme di mana setiap anggota penuh dengan roh Tuhan, penuh dengan firman, menjadi satu tubuh dalam persekutuan, ditransformasi dalam kehidupannya menjadi seperti Yesus dan multiplikasi dan memenuhi bumi. Apakah kita akan tetap pegang kepada gedung, atau apakah kita akan menjadi tubuh Kristus? Apakah kita akan tetap rapat dengan organisasi, atau kita akan menjadi organisme? Ini tantangan bagi kita semua pada masa ini yang Tuhan sudah atur. Marilah kita siap untuk masa depan. Tuhan memberkati. Jadilah organisme Tuhan. Amin. Shalom Jemaat Tibes. 3 minggu yang lalu, Papa dan Mama saya positif terkena COVID-19. Mama saya dirawat di rumah sakit dikarenakan Mama mempunyai penyakit bawaan yaitu diabetes, dan saat itu kondisinya sedang lemas dan tidak bisa bangun dari tempat tidur, serta oksigen di dalam tubuhnya berkurang. Dan Papa saya dirawat di Wisma Atlet karena Papa mempunyai kondisi tubuh yang sehat, tetapi positif terjangkit COVID-19. Kondisi ini membuat saya kaget, sedih, dan tidak siap karena banyak hal yang harus saya lakukan. Tetapi di dalam keadaan apapun juga selalu ada kebaikan Tuhan. Suami saya mengingatkan untuk mengajak Papa dan Mama menerima Tuhan Yesus. Dan ini adalah waktu yang tepat. Dan puji Tuhan, Papa dan Mama mau dan sekarang mereka menerima Yesus di dalam hidup mereka. Dan satu hal lagi yang membuat saya bahagia adalah saya bisa mengajak Koko dan adik saya untuk doa sepakat bersama. Saya bahagia karena di dalam kondisi ini yang kami alami, keluarga saya bisa mengalami Tuhan. Dan dari hal ini, saya ingin mencari orang lain lagi yang bisa saya tabur untuk mereka dapat mengalami kebaikan Tuhan juga. Demikian kesaksian dari saya, bisa memberkati jemaat di BS sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Say, khotbah minggu ini luar biasa ya Bu Anet. Aku sangat diberkati. Kamu sendiri bagaimana? Wah, aku juga. Jadi semakin mengerti itu tentang arti dari gereja organisme. Wow, luar biasa ya. Kesaksiannya Erlin juga luar biasa. Iya, aku juga diberkati loh. Dalam kondisi seperti ini, orang tuanya bisa menerima Tuhan Yesus. Luar biasa. Semua mendatangkan kebaikan ya. Sekarang apa lagi ya? Bagaimana kalau kita lihat pengumuman hari ini? Oke.
Nah, kita udah sampai di penghujung ibadah online kita. Minggu depan akan ada ibadah online lagi. Oh ya, karena udah selesai, kita tutup dalam doa. Yuk, mari jemaat Tuhan, kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami sudah ibadah online. Terima kasih buat khotbah, terima kasih buat kesaksian-kesaksian yang menguatkan. Kami juga berdoa buat jemaat, biar perlindungan, kesehatan, penyertaan Tuhan atas jemaat Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin.